Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Informatikawan Muda. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara koneksi Visual Studio 2010 dengan database MySQL. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembuatan database MySQL. Nah, yang harus menjadi perhatian kita pada kali ini adalah yang pertama, kita harus membuat terlebih dahulu database-nya. Dikarenakan kita kemarin sudah membuat database-nya seperti ini adalah database yang telah kita buat sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah membuat project di Visual Studio 2010. Baik, langsung saja kita buat project baru karena kita belum pernah buat projectnya. Kita buka Visual Studio 2010. Setelah itu new project, kita buat nama aplikasinya apa, contohnya program BLT. Baru kita cari browsernya, kita mau simpan di lokal mana ataupun folder mana. Saya contohkan di dalam sini ya. Kemudian select folder. Setelah itu tekan OK. Nah, ini merupakan tampilan awal project kita karena kita belum ada buat project sama sekali. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus menginstal dulu MySQL connector ya, karena kita menggunakan MySQL. Setelah teman-teman sudah menginstal MySQL connector, teman-teman harus memanggil function dari MySQL tersebut ya. Caranya teman-teman klik project, kemudian paling bawah properties, setelah itu reference, setelah itu teman-teman klik add, kemudian pilih .NET. Setelah itu teman-teman cari function MySQL data. Teman-teman cari aja ke bawah, scroll ke bawah ya, sampai menemukan MySQL data. Jika MySQL data teman-teman tidak ada, berarti teman-teman belum menginstal MySQL connector. Nah, ini ya MySQL data. Kemudian klik OK. Adapun fungsi MySQL data ini adalah memanggil function dari MySQL agar ketika kita memanggil fungsi dari MySQL ini tidak akan terjadi error. Nah, selanjutnya kita akan membuat modul koneksi ya. Caranya teman-teman klik project. Setelah itu teman-teman langsung saja klik add module. Kemudian teman-teman bebas membuat namanya apa. Saya di sini membuat modul koneksi. Kemudian add. Nah, setelah itu kita akan membuat coding koneksinya.
Yang pertama, kita harus membuat import MySQL. Artinya kita memanggil fungsi MySQL yang telah kita panggil tadi ke dalam modul koneksi ini. Langsung saja kita buat import MySQL spasi titik data titik MySQL client. Nah, jika fungsinya ada, maka dia akan muncul seperti tadi. Ketika kita klik MySQL langsung muncul, kemudian kita berikutnya muncul lagi, kemudian berikutnya muncul lagi. Artinya fungsi tersebut ada, sudah diinstal. Langkah selanjutnya kita akan membuat variabel yang akan terlibat dalam pembuatan sistem kita seperti koneksi, data reader, dataset, data table, comment maupun yang lainnya. Yang pertama kita akan membuat variabel koneksi. Kita ketik saja public, kemudian kita buat inisialnya apa variabel kita, kemudian as new, baru kita panggil MySQL koneksi. Nah, setelah itu kita akan membuat variabel berikutnya, yaitu variabel DA atau data adapter. Public DA as new MySQL data adapter. Selanjutnya kita akan membuat variabel dataset. Setelah itu data table. Setelah itu kita buat variabel berikutnya, yaitu MySQL comment. Kemudian data reader, kemudian kita buat variabel string. Nah, setelah kita sudah membuat variabel-variabelnya, ini nanti berfungsi untuk pemanggilan di setiap project yang kita buat ya. Masing-masing ini mempunyai fungsi masing-masing di dalam pembuatan project nanti. Kemudian kita akan membuat public koneksi, yaitu kita buat saja public sub koneksi database. Kemudian kita masukkan fungsi try. Kegunaannya untuk melihat nanti apakah ada terjadi error. Kemudian kita masukkan fungsi dari pemanggilan server, user ID maupun database yang kita buat. Caranya kita ketik
sama dengan, kemudian kita masukkan server. Karena kita membuatnya pakai MySQL, maka server kita ada localhost. Kemudian user ID kita adalah root, dan kita tanpa password. Langsung saja kita buat database-nya, namanya apa? Database. Kita lihat nama database yang kita buat adalah dbblt. dbblt. Nah, setelah itu kita akan mengkoneksikannya agar ketika kita memanggil koneksi database ini, maka dia akan terhubung ke mari. Kita panggil koneksinya, koneksi new MySQL koneksi. Kita panggil koneksinya ini berupa variabel query. Setelah itu kita buat functionnya. Jika koneksi state yaitu connection state titik close, maka koneksi berhasil ataupun terbuka. Nah, sebenarnya seperti ini saja sudah bisa, namun kita akan membuktikannya dengan cara memanggil apakah jika kita klik tes koneksi nanti akan terbuka ataupun akan muncul tulisan koneksi berhasil. Caranya kita buat dulu pesannya. Message box koneksi berhasil. Kemudian kita buat jika error, maka sistem data SQL action, baru kita buat pesannya message box koneksi gagal. Nah, untuk dari fungsi koneksi ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengetes apakah koneksi yang kita buat ini berhasil dalam sebuah project. Contohnya kita buat di dalam form 1 ini. Kita buat button ya. Button tes koneksi. Kemudian kita panggil di dalam button tersebut fungsi dari koneksi database ini. Tinggal kita panggil saja koneksi database, enter. Nah, setelah ini baru kita jalankan. Jika kita klik ini, apakah muncul tulisan dari koneksi berhasil?
Jika tidak berhasil terkoneksi ke dalam server ini, maka dia akan gagal. Jika berhasil, maka akan muncul koneksi berhasil. Dan langsung saja kita buktikan. Kita jalankan dulu programnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah form yang kita buat tadi, ada tes koneksinya. Selanjutnya kita akan mengklik tes koneksi ini. Jika muncul koneksi berhasil, berarti server kita telah terkoneksi dalam PB ini. Kita coba saja tes koneksi. Nah, muncullah tulisan koneksi berhasil. Artinya server yang telah kita hubungkan ke dalam Visual Studio 2010 ini telah berhasil. Nah, untuk tutorial cara koneksi MySQL ke dalam Visual Studio 2010 sudah selesai ya. Nah, mungkin sekian cara koneksi database. Untuk video berikutnya kita akan membuat menu login sampai ke dalam membuat laporan akhir dalam pembuatan sistem kita ini. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman berbagi kepada teman lainnya. Kemudian jangan lupa nantikan video berikutnya, karena program ini akan sampai pembuatan dari algoritma SPK-MPEP ya, yang akan membantu pembuatan program teman-teman semua. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.